Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Siti Syara. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali mereview dan menganalisis sebuah jurnal. Pada kesempatan kali ini aku akan mereview dan menganalisis sebuah jurnal yang berjudul Pengaruh Hidden Value of Intangible Asset, Knowledge Management dan Water Accounting terhadap Economic Performance. Sebelum kita masuk ke materinya, teman-teman jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan bunyikan loncengnya ya, agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video terbaru yang akan aku buat nantinya. Tidak berlama-lama, kita langsung saja masuk ke materinya. Baiklah teman-teman, kita masuk ke poin-poin pertama. Apakah yang menjadi motivasi atau isu, kemudian research gap-nya atau fenomena yang sedang terjadi di dalam penelitian. Untuk motivasi atau isunya itu, kurangnya inovasi dan manajemen sumber daya perusahaan yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan perusahaan sulit bersaing di tengah-tengah persaingan global saat ini, sehingga dapat menurunkan kinerja ekonomi perusahaan yang akan berdampak pada return saham investor yang berkurang. Selain itu, keterbatasan perusahaan dalam hal pengungkapan manfaat perusahaan terhadap lingkungan dan sosial dapat menurunkan kredibilitas perusahaan di mata investor, sehingga kinerja ekonomi perusahaan menurun. Yang kedua itu ada research gap-nya. Saya bacakan, yaitu intangible asset dijadikan sebagai faktor signifikan untuk menilai kinerja perusahaan. Aset tidak berwujud, tidak berkontribusi dalam membentuk nilai perusahaan. Terus yang kedua, knowledge management merupakan informasi berharga internal yang dapat mengoptimalisasi nilai atau kinerja perusahaan. Knowledge management tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap economic performance. Yang ketiga, perusahaan menggunakan water accounting memiliki nilai yang baik di mata investor karena dipandang memiliki manajemen yang baik. Menurut Chris dan Burit 2016, nilai manajemen perusahaan dapat dilihat dari economic performance perusahaan yang baik memiliki tata kelola yang baik. Water accounting tidak berpengaruh terhadap persistensi laba yang menggambarkan kinerja ekonomik yang diukur dari harga saham yang biasanya dijadikan sebagai pertimbangan investor untuk melakukan kegiatan investasi. Yang selanjutnya itu fenomenanya, yaitu kinerja perusahaan banyak mengalami naik turun dikarenakan oleh beberapa faktor, di mana salah satunya ialah perusahaan mengabaikan keseluruhan aspek hidden value of intangible asset, menunjukkan aspek human capital yang tidak berjalan dengan baik, serta berkurangnya inovasi dan teknologi pendukung sehingga perusahaan tidak mampu bersaing secara global dan perusahaan lain yang berdampak pada rendahnya economic performance dan kurangnya minat konsumen terhadap produk perusahaan. Baiklah, yang selanjutnya itu apakah yang menjadi artikel utama dalam penelitian ini? Yang pertama itu knowledge Manajemen merupakan sebuah proses yang mengkoordinasikan penggunaan informasi pengetahuan dan pengalaman yang ditulis oleh Al-Hayali dan Al-Najjar 2016. Kemudian yang kedua, perusahaan yang mengungkapkan water accounting memiliki nilai yang baik di mata investor karena dipandang memiliki manajemen yang baik, menurut Chris dan Burit 2016. Nah, untuk poin ini, peneliti sudah sangat baik dalam menjelaskan artikel-artikel di dalam penelitiannya. Yang selanjutnya itu, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty di dalam penelitian ini? Nah, saya bacakan.
yaitu adanya pengaruh antara hidden value of intangible asset, knowledge management, dan water accounting terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 sampai 2018. Meskipun banyak studi tentang pengaruh antara hidden value of intangible asset, tidak ada penelitian yang menemukan bahwa secara keseluruhan variabel berpengaruh terhadap economic performance, di mana secara parsial hidden value of intangible asset, knowledge management, dan water accounting berpengaruh positif signifikan terhadap economic performance. Kritik untuk poin ini, tidak ada kritik. Penulis sudah cukup menjelaskan secara jelas novelty yang terdapat di dalam penelitian ini pada bagian abstraksi. Yang selanjutnya, apakah yang menjadi perumusan masalah atau research question pada penelitian ini? Yang pertama itu, apakah pengaruh hidden value of intangible asset value terhadap economic performance? Yang kedua itu, apakah pengaruh knowledge management terhadap economic performance? Dan yang ketiga itu, apakah pengaruh water accounting terhadap economic performance? Kritik untuk poin ini, peneliti tidak menjelaskan secara jelas bagaimana rumusan masalah pada penelitian ini, melainkan ini adalah hasil dari reviewer dalam menuliskan rumusan masalah yang dilihat dari hipotesisnya. Untuk poin selanjutnya, apakah tujuan dari penelitian ini? Nah, di dalam penelitian ini terdapat tujuannya. Yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh hidden value of intangible asset terhadap economic performance. Yang kedua itu untuk mengetahui pengaruh knowledge management terhadap economic performance, dan yang ketiga itu untuk mengetahui pengaruh water accounting terhadap economic performance. Kritik untuk poin ini, peneliti tidak menjelaskan secara baik untuk tujuan penelitian, melainkan ini adalah hasil dari reviewer dalam menjelaskan tujuan penelitian yang dilihat dari hipotesis penelitiannya. Poin selanjutnya, apakah yang menjadi kontribusi di dalam penelitian ini? Nah, di dalam penelitian ini berfokus pada hidden value of intangible asset, kemudian knowledge management, dan water accounting terhadap economic performance. Nah, water accounting dan knowledge management merupakan informasi yang berharga bagi internal perusahaan yang dapat mengoptimalisasi nilai dari kinerja perusahaan serta aset yang tidak berwujud atau hidden value of intangible asset yang diyakini oleh para peneliti memiliki peran yang penting terhadap economic performance. Nah, kritik untuk poin ini, peneliti hanya menjelaskan kontribusi secara implisit dan tidak secara eksplisit atau secara spesifik. Poin yang selanjutnya, apakah yang menjadi grand theory pada penelitian ini? Nah, di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 grand theory. Yang pertama itu stewardship theory, yang kedua ada stakeholder theory, dan yang ketiga ada legitimate theory. Dan untuk stewardship theory itu menjelaskan mengenai situasi para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Dan yang kedua itu stakeholder theory menyatakan bahwa semua stakeholder mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Yang ketiga itu legitimate theory menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat
dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar atau dilegitimasi. Kritik untuk poin ini, peneliti sudah menjelaskan secara detail tentang grand teori yang digunakan pada penelitian ini. Poin selanjutnya, jelaskan keterkaitan grand teori terhadap penelitian ini. Peneliti sudah memakai 3 grand teori dan ketiga grand teori ini sudah berkaitan satu sama lain dengan variabelnya. Kritik untuk poin ini, tidak ada kritik dalam poin ini. Peneliti sudah sangat jelas dalam menjelaskan keterkaitan antara grand teori dan variabel-variabel di dalam penelitian ini. Buatlah kerangka konseptual. Nah, di dalam poin ini, peneliti tidak menggambarkan kerangka konseptual, melainkan kerangka konseptual tersebut adalah hasil dari reviewer. Yang selanjutnya, apakah hipotesis penelitiannya? Yang pertama itu, hipotesis pertama, hidden value of intangible asset berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang kedua, knowledge management berpengaruh positif terhadap economic performance. Dan yang ketiga itu, water accounting berpengaruh positif terhadap economic performance. Kritiknya itu tidak ada kritik di dalam poin ini. Peneliti sudah menjelaskan hipotesis penelitiannya secara jelas dan dapat dipahami. Baiklah teman-teman, berakhir sudah materi yang sudah saya jelaskan tentang review dan analisis kritis sebuah jurnal. Semoga apa yang saya jelaskan di dalam video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.